Hello everybody, selamat datang di kelas Bahasa Inggris yang kedua. Perkenalkan lagi, nama aku Valerie, tapi kalian bisa panggil aku Kak Vale. Nah, how are you guys? Semoga kalian sehat selalu ya. Dan tentunya pastikan kalian menjaga protokol kesehatan, oke? Nah, kalian udah pada siap belum nih belajar bahasa Inggris? Kalau udah pada siap, yuk langsung aja kita ke materi kita. Materi yang kita bahas hari ini judulnya adalah occupation. Apa sih occupation itu? Occupation dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai pekerjaan. Pekerjaan adalah kegiatan yang dilakukan secara rutin untuk memenuhi kebutuhan hidup. Biasanya yang mempunyai pekerjaan atau occupation orang-orang yang sudah dewasa, seperti orang tua kalian, papa, mama, tante, om, seperti itu adik-adik. Nah, kita di sini akan bahas nih macam-macam occupation. Kalian harus ingat-ingat ya. Yang pertama, ada fisherman, yang artinya nelayan. Bisa kita lihat di gambar kalau nelayan kerjanya di laut, biasanya nangkep ikan, nangkep udang, macam-macam. Nah, yuk kita ulangi bahasa Inggrisnya fisherman bareng-bareng secara perlahan-lahan. Fisherman. Oke. Selanjutnya, yang kedua ada farmer, yang artinya petani. Petani biasanya bekerja di ladang. Ada banyak banget macam-macam petani. Salah satunya petani padi, yang hasilnya kita makan sebagai nasi. Nah, yuk kita ulangi bahasa Inggrisnya farmer secara perlahan-lahan. Farmer. Betul. Oke, selanjutnya ada ship captain, yang artinya nahkoda. Bisa kita lihat di sini kalau ship captain itu mengendarai kapal di laut. Nah, yuk coba kita ulangi bahasa Inggrisnya bareng-bareng secara perlahan. Ship captain. Ya, artinya nahkoda ya. Selanjutnya ada pekerjaan lain atau occupation lain, yaitu pilot, yang artinya pilot dalam bahasa Indonesia. Jadi sama ya, tulisannya sama-sama pilot, pilot. Cuma dalam bahasa Inggris, pilot dibacanya pilot. Gitu, adik-adik. Nah, pilot ini adalah orang yang mengendarai pesawat. Itu. Jadi coba kita ulangi bahasa Inggrisnya pilot secara perlahan-lahan yuk. Pilot. Ya, betul adik-adik. Seperti itu. Siapa nih dari kalian? Ada nggak yang mau jadi ship captain atau mau jadi pilot? Keren banget ya pekerjaan ini. Lanjut. Nah, di sini ada masinis, yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah masinis. Sama-sama masinis disebutnya, tetapi dalam bahasa Inggris penulisan yang berbeda. Kalau pilot bacanya, ngomongnya yang berbeda, tapi kalau masinis hanya penulisannya dalam bahasa Inggris yang berbeda. Nah, bisa kita lihat penulisannya di PowerPoint yang kakak sediakan ini ya. Nah, masinis itu adalah orang yang mengendarai kereta. Oke, yuk kita ulangi bahasa Inggris masinis bareng-bareng secara perlahan. Masinis. Tuh. Oke. Nah, selanjutnya nih ada driver, yang artinya sopir. Nah, kalau driver ini dia mengendarai mobil. Kalau yang lain kan macam-macam tuh mengendarainya kan. Nah, kalau yang ini mobil, dia mengendarai mobil macam-macam. Bisa mengendarai taksi, bisa mengendarai bus, bisa mengendarai mobil pribadi.
Tuh. Nah, yuk kita ulangi bahasa Inggris driver bareng-bareng secara perlahan. Driver. Oke. Nah, selanjutnya nih, kita udah nggak bahas tentang orang yang mengendarai lagi ya. Ini udah yang lain. Nah, di sini ada soldier. Nah, yang artinya tentara. Yuk kita ulangi bahasa Inggris soldier bareng-bareng secara perlahan-lahan. Soldier. Ya, betul. Ini keren banget kan. Biasanya pegang senjata, bajunya loreng-loreng, warna hijau. Tuh, setiap negara pasti punya nih tentara-tentara hebat. Selanjutnya ada policeman, yang artinya polisi. Oke, yuk coba kita ulangi bahasa Inggrisnya bareng-bareng secara perlahan. Policeman. Ya, tuh adik-adik. Nah, ini polisi pasti kalian sering lihat kan di jalanan, di kantor polisi, pastinya kan macem-macem. Tuh namanya policeman. Oh ya, kedua occupation ini sama-sama menjaga keamanan masyarakat dan negara loh. Jadi mereka kuat banget nih, karena mereka yang jagain kita. Oke, selanjutnya ada dokter, yang artinya dokter. Nah, coba yuk kita ulangi bahasa Inggrisnya secara perlahan-lahan. Dokter. Iya. Kalau dokter ini dia biasanya yang ada di rumah sakit, yang ada di klinik. Kalau kalian sakit tuh, biasanya kalian perginya ke dokter, ya kan? Nah, kalau aku, cita-cita aku tuh dulu pengen jadi dokter nih, adik-adik. Cuma sekarang kayaknya aku jadi orang sukses saja ya. Tapi itu cita-cita yang mulia sekali kalau kalian jadi dokter, karena itu kalian bisa membantu orang yang sakit, kan? Oke, selanjutnya yang terakhir nih kayaknya. Yang terakhir ini ada teacher, yang artinya guru. Nah, guru itu adalah orang yang mengajar kalian. Nah, kayak aku nih, aku sekarang jadi teacher. Tuh. Nah, coba yuk kita ulangi bahasa Inggrisnya teacher bareng-bareng secara perlahan-lahan. Teacher. Oke. Di guru yang mengajar di kelas, mengajar secara online begini, pokoknya semua yang mengajari kalian itu adalah guru, teacher. Oke? Nah, it's conversation time. Oke. Nah, gimana sih cara mengobrol dengan orang dewasa untuk mengetahui pekerjaan mereka? Nah, di sini aku udah sediakan percakapan mengenai occupation ya. Oke, bisa kita lihat di sini ada dua orang. Yang pertama ada Luna dan ada Onti. Onti itu adalah bibi atau tantenya. Itu. Jadi Luna mau nanyain occupation tantenya nih. Oke, kita langsung aja praktekin. Hi Onti, how are you? Hi Luna, I'm good, thank you. Auntie, what is your occupation? I am a doctor. Wow, what do you do as a doctor? I help people to be healthy. It's really cool. When I grow up, I want to be a doctor like you. That's good, Luna. You can do it. Nah, seperti itu guys percakapannya. Coba kakak artikan ya. Nih yang pertama. Halo Tante, apa kabar? Halo Luna, kabar Tante baik, terima kasih. Tante, apa sih pekerjaan Tante? Pekerjaan Tante adalah dokter, kata tantenya. Terus Luna bilang, wow,
Apa yang kamu lakukan sebagai dokter, Tante? Tante menolong orang agar menjadi sehat. Itu keren banget, Tante. Waktu nanti aku dewasa, aku pingin jadi dokter kayak Tante. Terus tantenya bilang, wah, itu bagus, Luna. Kamu pasti bisa jadi dokter kayak Tante. Gitu, teman-teman. Nah, dari percakapan ini kalian bisa lihat gimana cara nanyain occupation. Salah satunya yaitu, Auntie, what is your occupation? What is your occupation? Itu dia cara menanyakan occupation ke orang dewasa. Itu. Oke, selanjutnya. Oh ya, tapi kalau kalian mau menanyakan lebih detail tentang occupation-nya, kalian bisa bertanya dengan what do you do as a doctor atau as a policeman. Tergantung orang dewasa atau yang kalian tanya itu occupation-nya apa. Tuh, jadi kalian bisa tanya what do you do as a pip gitu. Oke? Lanjut. Oke deh. Nah, setelah belajar tadi, aku punya activities untuk kalian kerjakan nih. Oke? Sebutkan nama pekerjaan yang dimaksud. Nah, setiap soal ada 3 soal kan? Aku kasih waktu 10 detik ya tiap soalnya. Oke, yang pertama. Apa nama pekerjaan yang bertugas mengendarai kapal? Aku hitung ya. Oke, pasti kalian udah jawab kan? Karena tadi aku bahas loh. Nah, yang soal kedua. Apa nama pekerjaan yang bertugas memasak makanan di restoran? Nah, ini occupation baru nih. Coba siapa tahu kalian tahu nih. Aku hitung ya. Oke, good job. Nah, pekerjaan yang terakhir nih. Soal yang terakhir maksudnya. Apa nama pekerjaan yang bertugas menjaga keamanan masyarakat? Ada 2 nih jawabannya. Tadi kita udah bahas juga. Yuk, kita hitung. Yay, times is up. Oke, good job buat kalian semua yang udah jawab. Kalian bisa jawab di WA juga ya, biar aku tahu jawaban kalian. Yeay, kita udah sampai di akhir video pembelajaran nih. Terima kasih buat adik-adik semua yang udah memperhatikan video pembelajaran ini dengan baik. Nah, kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan aja di grup WhatsApp ya adik-adik. Oke, thank you guys and see you later.